Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Elfandi. Saya dari manajemen kelas H. Di sini akan menjelaskan beberapa materi mengenai laporan studi kelayakan bisnis yang sedang dijalankan oleh saya pribadi. Laporan studi kelayakan bisnis. Bisnis kuliner yang dinamai Anya Cakes disusun untuk memenuhi tugas dari mata kuliah studi kelayakan bisnis mengenai usaha pribadi yang sedang dijalankan. Disusun oleh Irfan Elfandi. Untuk materi yang pertama itu ada nama usaha dan filosofi. Untuk nama usahanya itu kita beri nama Anya Cakes. Mengapa menggunakan nama tersebut? Berikut penjelasannya. Yang pertama, nama Anya diambil nama panggilan rekanan saya, yang mana hobi beliau adalah memasak. Memasaknya di sini berbagai macam varian makanan, beliau suka membuatnya gitu. Bisa itu kue-kuehan, makanan berat, makanan ringan, apapun itu. Dalam keahlian dunia memasak sudah tidak diragukan kembali. Dan nama Cakes adalah menu masakan andalan dari rekan saya Anya ketika memasarkan produk di masa lalu, sehingga pada zaman dulu Anya Cakes itu sudah ada, cuma beberapa saat terhenti, namun oleh kita berdua dijalankan kembali seperti itu. Dalam usaha ini untuk sumber daya manusianya hanya terdiri dari 2 orang untuk sementara. Yang pertama itu Anya, berperan sebagai chef, penyedia menu masakan, dan pemilik resmi nama Anya Cakes. Sedangkan saya berperan sebagai seorang yang mengatur pemasaran, meliputi promosi, ekspedisi untuk pengiriman pesanannya, mengatur keuangan, penyedia bahan baku, dalam artian untuk pembelian bahan baku itu dilakukan oleh saya, dan tentunya atas arahan dari Anya itu sendiri ya. Jadi dia membuat sebuah list apa saja yang harus dibeli, nah baru saya yang menyediakannya gitu, dan bertugas untuk menyediakan fasilitas, juga membantu kegiatan produksinya. Untuk aspek teknik atau operasi, yang pertama itu rencana pengoperasian usaha. Rencana pengoperasian usaha yang diberi nama Anya Cakes dengan menunya lunchbox, kami melihat 3 hal, yaitu proses operasi usaha, kebutuhan bahan baku, dan kegiatan perawatan mesinnya. Untuk poin pertama itu ada proses operasi usaha. Proses operasi perusahaan meliputi rencana produksi, yang mana sistem produksinya itu kita PO, purchase order, terus penjualan, yang mana nanti kita ada pembeli yang minat terhadap menunya, kita siapkan lalu kita pasarkan. Rencana persediaan produk, untuk ketersediaan produk ini kita atur karena kita produksi tidak setiap hari. Penjadwalan produksi itu di 1 minggu sekali. Pengawasan kualitas, nah di sini pengawasan kualitas sendiri dari setiap menu yang kita buat itu kita rinci resepnya, jadi agar tidak kesalahan dalam pembuatan masakannya, jadi untuk mencegah beda rasanya. Dan untuk pengawasan biaya penjualan dan pemesanan itu semua sistem keuangannya kita atur dengan baik. Untuk poin yang keduanya itu kebutuhan bahan baku. Untuk kebutuhan bahan baku sangat banyak, sehingga banyak tempat di mana bahan baku itu tersedia. Jadi di sini tantangannya adalah kita harus cepat, terus harus tepat dalam penyediaan bahan bakunya dengan berbagai macam tempat yang harus kita beli. Untuk poin yang ketiga ada kegiatan perawatan mesin. Kegiatan ini dilakukan untuk merawat mesin-mesin penunjang dan produksi, seperti oven toaster yang mana dia harus dibersihkan setelah produksi. Terus kita rawat apakah pemanasnya dia stabil atau tidak gitu. Untuk lemari es,
untuk menyimpan bahan bakunya saja, dan mesin pencacah atau chopper pencacah daging. Nah itu kita pastikan semua peralatannya berjalan dengan baik. Untuk aspek pemasaran, untuk segmentingnya itu segmentasi pasar yang ditawarkan kami adalah semua kalangan, mulai dari usia muda, remaja hingga dewasa. Kalangan middle low hingga middle up pun kita targetkan. Mengapa demikian? Karena dari semua menu yang kita jual itu sebenarnya sangat banyak variannya gitu, dari semua jenis jajanan, makanannya pun banyak. Ada yang dari Indonesianya pun ada, tradisionalnya ada Indonesia, terus luarnya juga ada gitu. Jadi kita mencakup semua kalangan. Untuk target dari usaha yang kita jalani adalah semua masyarakat Indonesia. Menu yang kita buat adalah menu yang cita rasa Indonesia punya, sehingga akan cocok dengan lidah rasa masyarakat. Positioning, dalam memposisikan produk di kalangan masyarakat, kami ingin menekankan bahwa menu lunchbox adalah menu yang sangat cocok untuk dikonsumsi pada saat makan siang, sehingga ketika masyarakat Indonesia umumnya dan khususnya yang di sekitar Bandung tidak akan makan siang, maka ingat terhadap kami, yaitu Anyak Cakes. Nah, untuk aspek keuangan di sini rencana kebutuhan dana kita ada dari aktiva tetap, tadi ada beberapa poin, bisa dilihat di screen ya. Terus totalnya itu di 3.400.000, dan aktiva lancarnya itu jadi 1.600.000, jadi totalnya di 5 juta. Ini untuk proyeksi keuangan dalam hitungan per tahun. Total target penjualan per tahun itu di 72 juta. Nah, untuk proyeksi biaya per tahunnya itu totalnya itu 57.600.000. Nah, sekarang perhitungan proyeksi rugi dan atau laba. Perhitungan laba atau rugi yaitu dengan menghitung selisih dari hasil penjualan dengan pengeluaran biaya. Laba atau rugi sama dengan hasil penjualan dikurangi jumlah biaya, yaitu 72 juta rupiah dikurangi 57.600.000. Sisanya itu adalah 14.400.000. Jadi setelah kita hitung-hitung, kita masih mengalami keuntungan dan mendapatkan laba seperti itu dari usaha yang kita jalankan ini. Sekian untuk presentasi dari studi kelayakan bisnis yang sedang dijalani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.